Oke, balik lagi bersama gua di channel FGH Kreatif. Yang seperti biasa gua akan berbagi tutorial untuk membuat suatu ilustrasi ya, sebuah ilustrasi lah. Nah, di sini gua udah mempersiapkan sketsa dan juga untuk outline ya. Untuk outline gua udah mengerjakan setengah dan gua akan berbagi tips supaya membuat outline itu lebih rapih ya. Di sini seperti biasa kalian bisa menggunakan cara yang sangat-sangat mudah lah, karena untuk membuat outline itu ya tentunya kalian harus tahu objek mana aja yang kalian buat dan kalian bisa gambar lah. Ya, di sini gua udah mempersiapkan sketsanya dan kali ini gua tanpa referensi sama sekali ya, karena apa ya, ini yang ada di pikiran gua aja lah. Nah, seperti itu ya. Untuk settingan di bagian toolsnya ini seperti ini ya. Di bagian pen toolsnya itu gua menggunakan fountain pen. Kemudian supaya ukurannya itu ketika awal kalian menggores itu sama, kalian bisa atur di bagian minimum size-nya. Nah, di sini untuk minimum size gua atur ke 21% saja. Jadi ketika kita menggores, contohnya seperti ini ya. Nah, itu langsung otomatis gede ya, tergantung dari sizing yang kalian ambil di sini nih. Kalau sizingnya 45 ya udah segitu. Nah, jadi titik awalnya itu akan sebesar itu supaya apa? Supaya ketika membuat gambarnya itu lebih bagus dan lebih rapi. Tidak ada misalkan oh ini kegedean ini kekecilan, berbeda kalau misalkan gua setting di fountain pen-nya minimum size-nya gua 0%. Nih, kalian bisa lihat. Nah, itu kecil banget ya. Jadi nanti hasilnya tidak akan sama rata. Jadi usahakan minimum size-nya itu gua biasanya atur di 20% atau 21%, seperti itu ya. Itu cara yang pertama. Selanjutnya ini tinggal kalian gores-goreskan saja. Dan bang, gimana caranya supaya bikin outline itu rapi? Sebentar ya, gua nanti kasih tahu juga caranya supaya bikin outline itu rapi serapih-rapihnya. Karena gua dulu juga pusing ya ketika kok orang lain bisa ya bikin outline rapih. Ketika gua coba dan gua praktekkan, oh ternyata caranya ada ya, cara seperti itu supaya bikin outline itu rapi. Dan juga gua juga tidak serta-merta membuat dengan karangan yang gue bikin ya, tetapi ini juga gue berkat dari referensi banyak video di YouTube juga, tapi dengan penyesuaian yang gue biasanya lakukan. Nah, di sini kalian bisa atur yang namanya stabilizer. Stabilizer ini semakin gede ya semakin rapi atau semakin pelan untuk jalannya. Contohnya gimana bang? Nih gue contohkan. Ini stabilizer 60 gua coretkan. Itu kan jadi bagus ya. Kalau main di stabilizer 0, nah itu semakin sulit untuk mengontrol si brushnya, ini semakin sulit. Kemudian kalau misalkan semakin gede, ini gua main di 100, itu delaynya lama banget. Kalian perhatikan aja tuh garis si merahnya itu. Tapi itu salah satu kelebihannya, misalkan kalian baru mau belajar nih, misalkan mau bikin goresan, nah itu biar rapi banget. Nah, bisa menggunakan stabilizer yang 100. Tapi kalau misalkan dirasa yang 100 itu terlalu gede ya main di 60 atau 50-an aja. Seperti itu ya. Oke, next. Kemudian untuk cara membuat outline yang rapi, kalian bisa menggunakan dengan pressure. Tapi ini terus buat yang S Pen-nya udah ada pulpennya ya. Di sini gua menggunakan Samsung Note 10 Plus. Jadi udah ada S Pen bawaan. Untuk yang udah ada S Pen bawaan, kalian bisa aktifkan di sini titik 3, kemudian di pengaturan. Kemudian ada drawing setting dan kalian pilih yang finger tap to pick color. Jadi untuk jari itu untuk mengepick warna. Nah, jadi bisa aktifkan ini pen mode tuh. Kalau misalkan dari handphonenya tidak ada bawaan, nggak bisa mengaktifkan ini, nggak bisa.
nggak bisa mengaktifkan pen mode. Jadi diusahakan harus stylus pen bawaan, jadi bisa menggunakan tablet ataupun yang lainnya. Oke, jadi kalau untuk outline itu cukup seperti itu aja ya. Kalian tinggal gores-goreskan saja. Untuk cara-caranya sudah gua kasih tahu tadi, dan mungkin di next tutorial gua akan kasih tahu kalau menggunakan stylus pen yang bukan bawaan, karena gue juga punya yang stylus pen tidak bawaan, yaitu dari gue menggunakan apa ya, stylus pen yang belian lah, yang hasil beli, bukan bawaan dari handphonenya ada lah. Nanti gue kasih tahu. Nah, kalau untuk outline itu cukup seperti ini saja. Kemudian kalau misalkan ada yang penasaran dengan cara detailingnya, kalian bisa cek aja di video-video yang sebelumnya. Gua udah mempersiapkan bagian keseluruhannya. Kemudian setelah outline di bagian pinggir sudah selesai, tinggal detailing di bagian mata dan juga di bagian mulut. Di sini untuk bagian mata kalian bisa kecilkan dulu. Untuk di bagian minimum size-nya kita perkecil lagi ke ukuran 10%, coba aja ya, karena harus selalu mencoba. Set, kemudian gedein, nah supaya lebih apa ya, lebih bagus lah. Sizingnya gue kecilin ke 30-an. Mungkin seperti ini cukup ya, cukup. Oke, tinggal kalian lanjut ke bagian yang lainnya aja, seperti itu ya. Jadi kurang lebih untuk cara outline-nya seperti itu saja, tidak ada cara-cara yang gua sembunyiin, karena ya kalau buka outline-nya cukup seperti itu aja, tidak ada cara yang gimana-gimana. Atau misalkan kalian belum bisa kayak sizing di bagian mulut supaya rapi, kalian bisa menggunakan tools yang namanya ini nih. Gua kasih tahu satu tools lagi, ini namanya Hard Airbrush Flow. Nah, di sini kalian bisa setting juga untuk sizingnya. Nah, gue contohkan satu ya. Ini kan ukurannya gede banget, gue perkecil ke ukuran 19. Nah, kalau menggunakan tools ini gak usah ada tekanan, gak usah ada apapun, itu sizingnya udah sama semua. Gak ada pressure sama sekali ya kalau ini. Jadi kalian tinggal bikin kayak gini, udah beres. Gak ada cara yang gimana-gimana, gak ada. Ini udah hanya seperti ini aja. Tinggal kalian bikin aja garis sesuai si apa namanya, sketsa yang kita gambar. Nah, untuk cara sketching itu di sini gua menggunakan satu layer saja. Nah, seperti ini. Kenapa warnanya pucat? Karena gua udah opasitas ya. Di sini untuk opasitasnya gua perkecil kadang ke 20 atau ke 30%, tergantung dari kebutuhan kalian ya. Kemudian setelah kalian menemukan pola yang sesuai, kalian tidak harus selalu sama dengan dengan sketsa yang sudah tersedia. Kalian bisa improvisasi lagi, bisa lebih menyesuaikan lagi. Contohnya seperti gua di sini kan pinggirannya ada kotak-kotaknya. Karena dirasa itu bagian kotaknya kurang bagi gua, jadi gua improvisasi dengan cara ya seperti ini. Bagian pinggirnya gua tambahkan sedikit. Meskipun yang bawah juga kan sketsa emang punya gua sendiri, dan ya gua dengan konsep dengan wajah yang berbeda-beda. Karena ini sesuai dengan kehidupan kita ya. Karena kan di setiap manusia punya apa ya disebutnya itu, punya kasta-kasta tersendiri atau kayak tingkatan ekonomi tersendiri. Jadi si gambar ini menentukan dan apa ya, menggambarkan betapa kejamnya kehidupan. Oke, mungkin untuk di bagian outline cukup sekian. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian coloring dan juga untuk detailing. Nah, mungkin gua akan bagi menjadi 3 fase ataupun ya gimana nantilah. Kalau satu fase cukup ya udah, gua paling biasanya dibagi outline sama coloring dan juga shading. Nah, dan ya cukup seperti itulah.
Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan juga subscribe. See you di next tutorial.